didatangi dan diproses ke jalur hukum gitu loh, gara-gara tidak mampu atau tidak sanggup bayar di Shopee PayLater atau S-Pinjam. Nah, ini yang paling banyak dipertanyakan oleh teman-teman semuanya. Bang, kalau sudah tidak mampu lagi membayar, apakah saya akan didatangi DC Shopee? Habis itu bang, kalau kita sudah ganti nomor atau kita sudah hapus WA dan email, apakah didatangi DC? Dan yang terbaru tadi, bang, saya sudah mendapatkan surat yang mana itu dikirim dari PT, entah PT apa katanya itu, bahwasanya saya akan diproses ke jalur hukum gitu loh. Dan teman-teman semuanya, siapa yang juga mendapatkan hal yang sama per hari ini? Mungkin ada teman-teman yang mengalami telat bayar di S-Pinjam atau di PayLater, boleh isi di kolom komentar. Oke. Untuk Shopee yang saya perhatikan selama ini yang saya perhatikan selama ini ya, sesuai dengan yang teman-teman kirimkan kepada saya, chatan mereka itu semuanya hampir sama ya. Chat yang sering digunakan oleh debt collector Shopee, yang mana dia akan mendatangkan Anda ke rumah atau berkunjung ke rumah orang yang galbay dengan kata-kata yang hampir sama. Melampirkan bukti slik OJK di dalam kata-katanya ya. Habis itu foto selfie, foto KTP. Ya. Tolong Anda standby di rumah. Siapkan dananya lunas, sediakan materai 10.000, kita akan konfirmasi RT RW. Ini bahasa yang tidak pernah tertinggal kalau ada DC Shopee yang melakukan penagihan. Ya, kami akan konfirmasi bersama RT dan RW. Benar atau tidak teman-teman semuanya, seperti itu yang Anda dapatkan? Kalau memang benar, coba dibaca lagi sampai habis. Selesaikan pembayaran Anda sebelum jam 17, sebelum jam 13, sebelum jam 14. Pokoknya ada di bait atau di kalimat paling bawah, selesaikan tagihan Anda sebelum jam sekian. Itu untuk yang didapatkan orang yang pertama. Yang kedua adalah semua berbaur dengan pasal perdata 12 sekian, 12 sekian, dan 12 sekian. Habis itu ditambahin dengan pasal perdata 372, 378 gitu loh. Di atasnya ada blanko nama surat dari lawyernya atau dari legal corporate mereka. Benar atau tidak buat teman-teman semuanya. Dan habis itu yang paling sering juga Anda dapatkan dari Shopee, mereka dari PT Telmak ini, dari PT Bintang ini, dari PT Hanghau ini, pokoknya banyak nama-nama PT-nya. Benar apa tidak? Kalau teman-teman menyatakan benar, semua itu telah dideskripsikan ya. Jadi bukan Anda aja yang mendapatkan surat-surat seperti itu. Jadi dia satu kali membikin, dia bisa kirim ke semua nasabah yang ada di sana. Tidak dijelaskan secara rinci nama Anda, alamat Anda, berapa nominal tagihan Anda, itu tidak dijelaskan. Dia lebih ke konteks melakukan penekanan. Oke, sekarang kita bahas untuk surat yang pertama, yang mana mereka sudah menguraikan dari A sampai Z ya kan, bahwa kami akan melimpahkan ke pihak ketiga dan alihkan ke korwil atau kolektor wilayah. Itu nggak ada teman-teman ya. Jadi selagi Anda masih mendapatkan surat melalui chat, seakan yang dipoto dikirimin melalui chat WhatsApp, teman-teman nggak usah terlalu khawatir dengan hal-hal seperti itu, karena mereka mengirim ke semua nasabah yang telat bayar. Bahkan bukan hanya nasabah dari pinjol, S-Pinjam atau PayLater aja. Kalau mereka menjalin kerjasama dengan pinjol lainnya, nasabah yang lainnya juga akan dikirim dengan surat yang sama. Ya, tujuannya apa mereka mengatakan hal-hal yang seperti itu? Karena kebiasaan dari teman-teman semuanya, kalau sudah ada yang namanya kunjungan ke rumah, datang ke rumah, kan teman-teman selalu ketakutan. Teman-teman kan selalu kecemasan. Makanya debt collector itu memakailah kata-kata itu berulang-ulang kali untuk melakukan penekanan terhadap diri Anda supaya Anda melakukan pembayaran. Kalau enggak, terjadilah gali lubang tutup lubang. Itulah tujuan mereka ya. Jadi buat teman-teman semuanya, yang mana
Anda hari ini mendapatkan hal yang sama, Anda tidak usah terlalu khawatir, Anda tidak usah terlalu cemas. Mereka ada di poin bawah, selesaikan sebelum jam 17 ya. Oke. Habis itu tentang proses ke jalur hukum, benar atau tidak ini Bang? Mungkin ini bukan pembahasan yang satu atau dua kali lagi. Ini pembahasan yang sudah sangat sering saya bahas buat teman-teman semuanya, bahwasannya proses ke jalur hukum itu tidak ada. Ya, itu buat teman-teman semuanya, proses ke jalur hukum itu tidak ada. Yang ada itu adalah mereka hanya mencoba menekan Anda, menakut-nakuti Anda, supaya Anda kecemasan. Pinjol itu tidak mau memproses teman-teman semuanya, baik ke pidana maupun ke perdata. Banyak pertimbangan mereka. Karena kalau untuk memproses Anda ke jalur perdata, ya, itu waktu yang digunakan sangat lama, biayanya sangat mahal, ya, dan hasil keputusannya pun tidak memuaskan. Itulah kenapa si pinjol itu tidak mau memproses teman-teman semuanya ke jalur perdata. Ya, kalau dia mau memproses Anda ke jalur perdata, dia nggak perlu menyewa yang namanya jasa debt collector untuk melakukan penagihan. Buat apa gitu loh? Tinggal dia daftarkan ke pengadilan, udah undang yang bersangkutan di mana wilayah yang paling dekat. Ya udah gugat dia di sana gitu loh. Tapi karena keterbatasan mereka tadi, makanya itu sandiwara yang dilakukan oleh pihak debt collector. Jadi teman-teman nggak usah terlalu khawatir ya dengan hal-hal itu. Habis itu soal pasal-pasal pidana yang mereka sematkan. Pidana juga seperti itu. Nggak mungkin pinjol itu memproses Anda ke pidana, dasarnya tidak ada. Anda ini bukan perampok, Anda ini bukan maling, Anda ini bukan penipu. Ya, undang-undang dari hutang piutang itu diatur dalam undang-undang perdata. Nggak ada hubungan pidananya di sini. Kecuali Anda memalsukan identitas Anda. Itu baru benar. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, khusus yang mengalami telat bayar di S-Pinjam dan SPayLater, itu paling banyak loh. Bahkan saya live itu nggak pernah tertinggal gitu loh. Ya, itu teman-teman silahkan sematin bahwasannya kontek-kontek hukum-hukum itu ya hanya sebatas untuk melakukan penekanan, menakut-nakuti diri Anda aja. Isinya nggak ada gitu loh. Kalau teman-teman capek ya sudah, putus saja komunikasinya. Karena kalau untuk memproses Anda ke jalur perdata, ya, itu waktu yang digunakan sangat lama, biayanya sangat mahal, ya, dan hasil keputusannya pun tidak memuaskan. Itulah kenapa si pinjol itu tidak mau memproses teman-teman semuanya ke jalur perdata. Ya, kalau dia mau memproses Anda ke jalur perdata, dia nggak perlu menyewa yang namanya jasa debt collector untuk melakukan penagihan. Buat apa gitu loh? Tinggal dia daftarkan ke pengadilan, udah undang yang bersangkutan di mana wilayah yang paling dekat. Ya udah gugat dia di sana gitu loh. Tapi karena keterbatasan mereka tadi, makanya itu sandiwara yang dilakukan oleh pihak debt collector. Jadi teman-teman nggak usah terlalu khawatir ya dengan hal-hal itu. Habis itu soal pasal-pasal pidana yang mereka sematkan. Pidana juga seperti itu. Nggak mungkin pinjol itu memproses Anda ke pidana, dasarnya tidak ada. Anda ini bukan perampok, Anda ini bukan maling, Anda ini bukan penipu. Ya, undang-undang dari hutang piutang itu diatur dalam undang-undang perdata. Nggak ada hubungan pidananya di sini. Kecuali Anda memalsukan identitas Anda. Itu baru benar. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, khusus yang mengalami telat bayar di S-Pinjam dan SPayLater, itu paling banyak loh. Bahkan saya live itu nggak pernah tertinggal gitu loh. Ya, itu teman-teman silahkan sematin bahwasannya kontek-kontek hukum-hukum itu ya hanya sebatas untuk melakukan penekanan, menakut-nakuti diri Anda aja. Isinya nggak ada gitu loh. Kalau teman-teman capek ya sudah, putus saja komunikasinya, udah selesai. Ya. Resiko terburuk galbay pinjol di akhir tahun 2024 apa Bang? Ini banyak banget teman-teman semuanya yang bertanya tentang hal itu gitu loh. Ketakutan ya teman-teman semuanya, pasti dong. Saya mau mengalami hal-hal seperti itu, siapa yang tidak ketakutan ya kan? Yang namanya kita tidak mampu bayar, di tengah situasi kita tidak ada uang, belum sanggup bayar, belum lagi desakan melalui chat, telepon, email setiap hari berganti-ganti orang, bahkan satu hari menjelang jatuh tempo, 2 hari menjelang jatuh tempo, dia mengingatkan tapi seakan-akan langsung melakukan penekanan. Gila gitu.
2 hari menjelang jatuh tempo. Ini tujuan dia mengingatkan cuman debt collectornya. Tapi langsung menekan. Siapa yang tidak panik? Orang-orang berpikir, bang, mungkin nggak sih saya dipenjara gara-gara ini gitu loh. Bang, mungkin nggak sih nanti saya diproses ke jalur pidana gara-gara ini. Pasti asumsi orang-orang mengarahnya ke sana gitu. Karena secara yang dia hadapi adalah pinjaman online. Gertakannya sangat luar biasa. Dramanya kalau kita tidak membatasi diri kita untuk terhanyut ke dalam hal itu, bisa hancur-hancuran teman-teman semuanya gitu loh. Ini yang ditakutkan orang dari pinjaman online. Tapi buat teman-teman semuanya yang mengalami telat bayar atau tidak mampu bayar per akhir 2024, Anda simain ini ya lebih jelas sampai habis. Jangan Anda hanya melihat cover depannya aja tapi buru-buru ke kolom komentar, jangan ya. Untuk resikonya tidak lepas dari yang namanya BI checking. Gak ada risiko lain gitu loh. Tapi kenapa bang, caci maki dari si pinjol itu selalu aja ada, ancamannya selalu aja ada, proses jalur hukum selalu aja ada? Ya jelas ada. Kenapa? Karena si pinjol tidak puas kalau nama Anda hanya masuk ke dalam BI checking. Karena bagi dia nama Anda itu masih bisa dipakai ke pinjol lain, ke pinjol lain, ke pinjol lain. Ya, ini tujuan dia. Kalau bisa nama Anda itu sehancur-hancurnya gitu loh. Ya, jadi karena ketidakpuasan si pinjol tadilah Anda dihadapkan dengan yang namanya debt collector. Kenapa debt collector itu sangat buas bang? Seakan-akan tidak ada toleransi, seakan-akan tidak ada kemanusiaan dan segala macam. Ya wajar. Karena tujuan debt collector adalah membuat kepanikan terhadap diri Anda. Hadirnya debt collector, ya, bekerja sama dengan pinjol, tujuannya untuk menakut-nakuti Anda. Saya sudah sampaikan, semakin Anda ketakutan, ini yang diinginkan pinjol. Kalau Anda tidak ketakutan, Anda hanya fokus kepada satu risiko. Oh, kita galbay, nama masuk BI checking. Anda hanya fokus di sana aja. Pinjol tidak mau, ya. Karena bagi pinjol, Anda harus ketakutan dulu. Anda harus kecemasan dulu. Anda itu harus merasa tidak nyaman. Supaya apa? Supaya Anda mau untuk menggali lubang tutup lubang. Supaya Anda mencari talangan dana ke tempat lain. Supaya Anda nekat-nekatan minjam sama tetangga. Bahkan sampai ada yang nekat melakukan tindakan pidana. Ini yang diinginkan pinjol. Karena bagi pinjol, apapun yang mau Anda lakukan terserah. Yang penting bagi mereka adalah uang. Mereka nggak peduli mau caranya seperti apapun. Mau cara dapatnya seperti ini, mau cara dapatnya seperti ini, mau cara dapatnya yang begini. Mereka tidak peduli sama sekali. Bagi mereka, Anda harus membayar bunga semuanya dengan denda-dendanya. Ya, ini pinjol. Makanya dihadirkanlah Anda dengan debt collector. Untuk apa? Untuk mencaci maki, ya kan? Untuk menghina, untuk menakut-nakuti. Padahal debt collector sendiri pun tidak paham dengan apa yang dia ucapkan. Ya, contoh pasal 372, 378. Kan itu yang disuarakan selalu oleh debt collector. Kalau Anda tidak melakukan pembayaran, aplikasi kami adalah aplikasi besar. Jangan main-main. Kalau Anda tidak melakukan pembayaran, data Anda tidak akan aman. Ya, pernah nggak sih teman-teman melogika? Kenapa ini semuanya diancamkan? Seakan-akan ini menekankan saya gitu loh. Ya, pernah nggak sih gitu loh? Karena hal itu dilakukan oleh pinjol karena si pinjol tidak terima. Resiko dari Anda galbay itu hanya masuk ke dalam BI checking. Pinjolnya tidak terima dan pinjol tidak puas kalau nama Anda hanya masuk ke dalam BI checking. Atau bahkan hanya masuk ke dalam fintech data center. Tapi bagi mereka, bagaimana Anda ini dijadikan senjata untuk memperkaya mereka. Ya, bagaimana Anda ini dijadikan ATM berjalan untuk diperas sehabis-habisnya. Makanya terjadilah orang-orang ketakutan. Begitu ketakutan, rela memperpanjang, mencicil, memperpanjang tenor loh. Hari ini dia tagih, untuk supaya tidak ditagih lagi besok, dia harus membayar 300.000, nanti ditagihnya minggu depan. Berulang-ulang kali gitu. Jadi segala keuntungan mereka tampung di dalam hal itu. Ya, makanya dari sekarang buat teman-teman semuanya, tolong sadar gitu loh. Sadarkan diri Anda, sadarkan pemikiran Anda. Resiko galbay itu nggak berat. Nggak ada yang berat gitu loh. Resiko galbay itu hanya diberatkan ke dalam pemikiran Anda saja.
PR si debt collector, bagaimana ketika dia melakukan penagihan, orang-orang ini langsung percaya. Ketika dia melakukan penagihan, orang-orang ini langsung ketakutan. Ini PR si debt collector. Dan debt collector ini ditekankan oleh pihak pinjol gitu loh. Jadi mulai sekarang, buat teman-teman semuanya, ya, apapun hebatnya debt collector itu, seperti apapun pinjol merekrut dari debt collector, kehebatan debt collector itu cuma di sini, kawan-kawan. Ya, dia melakukan menakut-nakuti Anda, mendesak Anda itu cuma di sini. Makanya si pinjol itu kalau Anda sudah mengganti nomor, menghapus WhatsApp dan email, itu si pinjol itu udah kewalahan itu. Dia merasa udah rugi total. Ya, apalagi Anda sampai tidak ada ketakutan sama sekali. Itu udah kehancuran bagi pihak pinjol. Tapi selagi nomor Anda itu masih aktif, ya, besar kemungkinan Anda akan masuk dalam permainan pinjaman online. Maka dari itu buat teman-temanku semuanya, menjelang akhir tahun memang resikonya tidak berat, tapi ucapan sampah yang diucapkan selalu oleh debt collector ini akan mengganggu pemikiranmu selalu. Usahakan memutus semua komunikasi yang ada, usahakan menutup semua media sosial Anda. Karena si pinjol itu selain dia mengarahkan debt collectornya menghubungi Anda melalui telepon, melalui WhatsApp dan melalui email, dia akan memburu Anda melalui media sosial juga. Intinya adalah bagaimana Anda bisa panik, stres, ketakutan. Ini tujuan mereka gitu loh. Makanya selagi Anda mau mengikuti drama mereka, tertawa si pihak pinjol, tidak ada si pinjol mengalami ketakutan sama sekali bahwa dia akan Anda rugikan, gak ada. Ya, yang ada si pinjol yang malah tertawa, besar kemungkinan dia akan mendapatkan uang Anda lebih besar lagi. Percayalah sama saya. Ketika Anda tidak mau memutus ini, dan Anda tidak mau memutus media sosial Anda, habis itu Anda mendapatkan ancaman dan tekanan, Anda pasti akan panik. Orang panik, dia tidak akan berpikir panjang, teman-teman. Ya, bahkan dia nekat gali lubang tutup lubang, dia nekat cari talangan dana, bahkan handphone ini aja dia nekat untuk jual ini. Ya kan, jual murah. Handphone dia yang harganya 3 juta, dia jual 500 ribu. Supaya apa? Supaya dia aman dan nyaman. Itu versi dia. Ya udah, berarti Anda sudah masuk dalam marketing pinjaman online. Maka dari itu buat teman-teman semuanya, ini menjelang akhir tahun, saya pengen buat teman-teman, kalau memang Anda tidak bisa mengganti kartu, menghapus WA dan email, mental Anda nomor 1 gitu. Mental Anda paling nomor 1. Selagi Anda masih ketakutan, pinjol tetap akan berhasil. Tapi kalau mental Anda sudah berani, Anda mampu menghadapi mereka, pinjol akan tumbang tahun 2025. Ya, kalau Anda nggak percaya, kita bisa buktikan itu. Dan teman-teman boleh lanjutkan nonton video ini.